Terima kasih masih bersama saya pemirsa. Kementerian Kesehatan RI menyebut 2 laporan kasus dugaan gangguan ginjal akut atipikal. Perusahaan yang terkonfirmasi gagal ginjal akut, 1 kasus tersebut berusia balita 1 tahun dan diduga meninggal pasca mengalami keluhan tidak bisa buang air kecil seusai meminum obat sirup merek Praxion. Pasca Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi dalam surat edaran tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak yang diakibatkan obat sirup Praxion. Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Obat di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur, mempertanyakan fungsi dan peran BPOM untuk mencegah obat-obatan berbahaya masuk ke pasaran. Kondisi ini sangat merugikan penjual, pasalnya pengertian penggunaan obat sirup anak tanpa ada kejelasan waktu berpotensi membuat obat-obatan kadaluarsa. Praxion ini jenis obat sirup yang mengandung paracetamol. Oke, dan apakah obat sirup ini menjadi favorit masyarakat dan cukup laku di pasaran? Iya betul, dan ini juga yang kemarin yang diperbolehkan sama Badan POM untuk diperjualbelikan gitu. Nah kita juga kaget kok sekarang tiba-tiba tidak diperbolehkan lagi gitu. Apakah Bapak sudah mendapat informasi surat edaran dari Kementerian Kesehatan maupun BPOM terkait penarikan ini, Pak? Ya biasanya kalau dari Kementerian Kesehatan atau dari BPOM itu sendiri, dia hanya memberikan dari kita juga tahu dari media aja gitu loh. Dari kita mungkin nanti minggu depan atau apa dari Dinas Kesehatan yang bersurat ke kita gitu. Berarti sebenarnya sudah berapa lama ini tidak boleh dijual, Pak, di pasar pramuka ini? Ya kita baru kemarin aja. Baru kemarin diminta untuk dihentikan sementara sampai ada tindak lanjut dari Badan POM. Gitu aja yang kita tahu. Maka karena saya juga baru pulang dan juga baru hari ini kemungkinan hari ini kita juga akan mapping ke kawan-kawan mana-mana saja yang masih ada. Nah kemudian akan kita packing dan kita akan panggil pihak distribusinya untuk mengambil barang ini tersebut. Sangat kita sayangkan kenapa timbul seperti ini lagi. Sementara yang saya tahu itu kan Praxion itu ada kontraindikasi segala macam kalau ada penyakit hati atau segala macam. Apakah orang tua atau dokter yang memberikan resepnya atau memberikan obat tersebut itu sudah mengetahui kontraindikasinya apa ke pasien tersebut gitu loh. Jadi kita cukup kaget, pasar pramuka cukup kaget gitu loh. Dan juga cukup prihatin kenapa kok sampai saat ini ada lagi gitu loh. Tapi pada prinsipnya kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka siap membantu pemerintah untuk sementara ini menghentikan penjualan obat-obatan, terutama obatan sirup Praxion ini, Mas. Sementara itu, kondisi ini membuat orang tua bingung untuk penanganan anak-anaknya yang sedang sakit. Biasanya obat sirup selalu menjadi andalan orang tua untuk menurunkan demam. Terlebih hingga saat ini, pemerintah belum secara spesifik menyebutkan merek obat-obatan apa saja yang dapat dikonsumsi dan yang tidak dapat dikonsumsi. Sehingga hal ini membuat orang tua khawatir. Sehingga sekali lagi mohon kepada BPOM dan Kemenkes dan terkait melakukan penyelidikan ini dan investigasi apalagi kalau dikatakan aman tetapi peristiwa kedua mengecek semua obat yang ada di pasaran untuk dicek ulang karena begini bisa jadi itu aman tetapi ternyata obatnya maaf ya misalkan itu palsu itu pertanyaan gitu. Artinya kalau diukur apa itu besar karena kita tahu ternyata memang fakta dan nyata ada obat palsu yang beredar. Nah ini juga harus pastikan sehingga tidak cukup Kemenkes dan BPOM menyatakan ini aman tapi tidak cek lapangan atau aparatnya untuk melihat apakah ini palsu atau tidak. Meski belum signifikan pedagang obat di pasar pramuka mulai terdampak pada kebijakan Kemenkes ini. Sementara itu, BPOM disebut sudah melakukan investigasi sampel produk obat dan juga bahan baku dari sisa yang dikonsumsi pasien, sampel dari edaran, dan juga tempat diproduksi. Diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM juga turun langsung mengecek sarana produksi. Kemenkes meminta seluruh dinas kesehatan mewaspadai kemunculan kasus serupa terkait gejala gangguan ginjal akut dan juga penggunaan obat sirup secara kumulatif. Hingga 5 Februari 2023, sudah ada 326 kasus gangguan ginjal akut dan 1 suspek di 27 provinsi seluruh Indonesia. Ada 116 kasus dinyatakan sembuh, sementara 6 kasus masih menjalani perawatan. Pemirsa, sekian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melia Dewi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.